Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Ya, teman-teman, apa kabar ya? Ntar dulu matiin kipas angin. Kipas anginnya berisik. Ini hari pertama puasa ya, udah gak kurusan gua nih kan. Duh, gila udah turun berapa kilo gitu. Kilometer. Teman-teman, tadi ada yang komen nih teman-teman ya. Jadi dia itu kreditnya disetujuin di suatu bank. Dia nggak nyebut bank mana lah ya. Dia disetujuin kreditnya. Kebetulan ibunya, orang tuanya memiliki kredit bermasalah 20 juta. Nah, kata orang banknya, satu kartu keluarga, satu kakak tidak boleh ada masalah, Bu. Jadinya pencairan kredit, nasabah kita ini yang komen ini, dipotong 20 juta untuk ngelunasin kredit ibunya yang bermasalah. Sebenarnya gimana sih, Om? Ini kalau menurut gua ya, jangan dijadiin generalisir, "Om, gimana sih jawabannya gini-gini?" Enggak ya. Kalau menurut gua itu sebenarnya pertama itu masalah komunikasi. Sebenarnya sebenarnya hal ini bisa diinfokan dari awal ya, teman-teman ya kan. Misalkan gue nih minjem kredit nih, ibu gue bermasalah kreditnya, gue minjem kredit lah di suatu bank. Pak Ardi, nggak bisa, boleh cair Pak, cuman sebagian Bapak lunasin ya kredit orang tua Bapak, misalkan 20 juta, nanti kita potong aja dari pencairan itu. Kita izin ke Bapak dulu ya Pak. Boleh, boleh. Izinnya pun harus gini, waktu mencairkan, nah, mesti ada surat keterangan dari kita bahwa kita memang bersedia dipotong untuk melunasin kredit orang tua kita yang bermasalah misalkan. Harus jelas karena apa? Ngedebet uang, sejumlah uang dari rekening orang itu harus ada dasar. Contoh biaya-biaya provisi, admin, asuransi, notaris, itu harus ada dasar, tidak boleh asal mendebet aja, apalagi cuma lisan, ya enggak? Dasarnya apa? Mestinya misalnya nih gua bersedia nih, ibu gua kreditnya bermasalah dengan suatu bank, dipotong dari pencairan gua gitu. Berarti gua nggak dapet full dong, sebagian dipotong untuk pencairan ibu gua. Kalau gua bersedia, itu suatu bank itu harusnya bikin dasar, surat permohonan dari gua, surat pernyataan tidak akan menuntut, ya kan? Bank mengambil dana dengan semena-mena walaupun itu duit gua. Nggak boleh, harus ada dasar. Gue bikin surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut bank kalau ada apa-apa. Seperti itu dong, harusnya komunikasi itu apa ya? Komunikasi itu harusnya terbuka aja dan harus ada dasarnya. Kalau misalkan gua nggak bersedia, tiba-tiba bank main debat aja untuk melunasin kredit ibu gua. Itu tidak ada dasar dong, gue harusnya bisa nuntut, harusnya. Ya dong. Sebenarnya itu kan masalah komunikasi aja kan. Kalau misalkan banknya bilang satu kakak nggak boleh bermasalah, ya nggak usah diproses di bank itu kan gitu kan ya nggak. Kalau gue sih biasanya gitu. Kenapa? Gue membentengi apa yang gue lakukan supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa nih nggak dituntut orang kalau gue ya. Apalagi tidak ada bicara-bicara, tidak ada pernyataan, tidak ada permohonan. Dan satu lagi ya teman-teman ya, namanya kita menutup kredit itu seperti menutup rekening-rekening lainnya. Kredit itu kan sebenarnya rekening ya. Pinjaman tuh rekening, rekening kur. Nggak ada bedanya sama rekening tabungan, rekening deposito, rekening giro. Namanya yang ditutup itu harus ada permohonan walaupun bermasalah. Misalnya nih gue kreditnya nunggak nih, tiba-tiba ada dana masuk ke rekening gue. Misalkan gue punya pinjaman di bank BRI misalkan, BNI lah, BNI, gue punya pinjaman di BNI. Gue bermasalah, tiba-tiba ada uang gede masuk ke rekening gue, gitu. Terus sama BNI tiba-tiba nih misalkan ya, tiba-tiba rekening gue ditutup aja, plak, tanpa konfirmasi ke gue. Itu nggak boleh teman-teman ya, namanya nutup rekening, gue harus bikin permohonan dulu. Ya walaupun bermasalah, nggak boleh main tutup aja. Ya kecuali tunggakannya aja yang diselesaikan. Misalkan kan otomatis tuh uang masuk ke rekening tabungan, sementara teman-teman punya tunggakan, otomatis tuh dari rekening tabungan akan diserap untuk ngelunasin tunggakannya aja. Tunggakan pokok, bunga dan lain-lain boleh. Karena itu memang secara sistem pasti ketarik kalau ada uang masuk. Tapi kalau semuanya ditutup rekening-rekeningnya, dilunasin kreditnya, itu sama aja nggak boleh. Itu jelas-jelas nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada bank, teman-teman ada uang masuk gede, teman-teman kredit bermasalah, tiba-tiba kredit teman-teman ketutup otomatis, itu nggak boleh. Ya. Kalau hanya sekedar melunasin tunggakannya, pokok, bunga dan lain-lain, itu boleh. Nah, berikut juga kejadian yang teman kita yang komen tersebut. Dia udah dipotong, terus untuk ngelunasin kredit orang tuanya. Sebentar dulu, itu orang tuanya emang mau dilunasin
Apa lunasin tunggakannya doang? Apa lunasin seluruh kreditnya? Itu harus jelas teman-teman. Nggak boleh asal main tutup aja. Pertama, bank tersebut motong pencairan orang tanpa izin, tanpa konfirmasi, tanpa surat permohonan. Kedua, dia nutup kredit orang tuanya tanpa harus konfirmasi dulu ke orang tuanya. Lunasin nggak? Kan harus jelas dulu. Kecuali memang sudah macet bertahun-tahun hapus buku, udah. Tapi itu pun ya, dari rekening anak ke rekening orang tua itu beda apa ya? Itu beda jalur itu loh. Kecuali uangnya masuk ke rekening orang tuanya langsung plek. Orang tuanya langsung plek. Didebat lah sama sistem untuk lunasin kredit orang tuanya itu boleh aja. Tapi yang mindahin duit dari rekening anak ke rekening orang tua itu harus anaknya sendiri dengan kesadaran. Saya uang cair nih kredit. Oke, saya pindahin sendiri deh ya. 20 juta buat lunasin kredit orang tua saya. Itu boleh. Tapi tidak serta-merta bank ngambil aja. Itu udah beda, kasarnya beda NIK, beda orang gitu loh. Nggak boleh bank itu asal main motong-motong aja kredit orang, pindahin ke rekening orang lain. Walaupun itu orang tua, itu tuh orang lain. Dilunasin kredit orang tuanya, nggak boleh. Ya. Tapi ya sekali lagi ini pendapat gua ya. Mudah-mudahan kalau memang ada pendapat lain ya silakan. Tapi menurut gua bank itu nggak sembarangan untuk main rekening, pindahan rekening itu nggak boleh sembarangan ya, setahu gua ya. Mesti ada apa ya? Ya surat hitam dan putihnya lah ya nggak. Udah memotong rekening orang, pencairan orang kan, terus pindahin ke rekening ibunya, terus dilunasin kredit rekening ibunya. Kecuali semuanya sudah ada permohonannya, pernyataannya nanti hasil pencairan ini sebagian untuk melunasin kredit orang tua saya. Ah, itu beda cerita. Ya itu harus ada ya, nggak ngerti ya banknya berpikir seperti apa, tapi menurut gua itu menemukan celah. Celah orang ya bisa kasarnya bisa nuntut nantinya celah orang. Makanya kalau kita tuh di bank tuh harus memagari terus ya. Biar apa tindakan kita tuh nggak di apa ya, nggak disalahin orang. Paling nggak surat permohonan tuh mesti ada ya. Perkara pindahannya akhirnya sama bank atau sama sendiri silahkan ya. Gitu teman-teman ya. Paling itu yang gue sampaikan yang mengenai komen yang teman-teman apa mbak kita yang barusan tadi curhat ya. Tapi menurut gue inti dari apa yang gue bicarain siang ini adalah penutupan rekening itu harus dengan jalur yang legal. Ada surat permohonannya yang pasti. Itu minimal surat permohonan tuh udah harus ada ya. Namanya juga ditutup. Kan bukan ngelunasin tunggakan pokok bunga, bukan. Kalau ngelunasin tunggakan bunga, pokok bunga ya emang harusnya dilunasin tunggakan pokok bunga. Tapi untuk sampai nutup rekening dengan cara dilunasin, itu harus ada surat permohonan. Sama lah kita juga. Kayak tutup tabungan kan ada surat permohonan, tutup giro ada surat permohonan. Semua tuh ada permohonannya yang jelas ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.